Adik, tunggu. Kenapa kau begitu dingin terhadapku? Maaf kakak seperguruan, lebih baik kau tinggalkan aku sendiri. Tapi kenapa? Apa salahku padamu? Kita sudah berbeda pilihan kakak. Jalan kita sudah tidak sama. Adik, apakah kau sudah lupa? Pesan mendiang guru kita. Berbeda pilihan bukan alasan untuk kita berpecah belah. Kota Waringin Timur harus tetap akur. Ayo kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2020 di bumi Habaring Hurung. Uras Itah memilih. Kotim kuat. Saatnya ini tiba waktunya kita tuh pilih bupati dan wakil bupati Kotim. Halo guys, Oke, saya cuma titip pesan, jangan lupa nanti ke TPS tanggal 9 Desember 2020 pakai masker ya. Kita aja yang pendekar pakai masker, masa kamu yang orang biasa gak pakai masker? Ya kan? Kami atas nama calon Bupati Kota Waringin Timur nomor urut 2 semangat menang. Amin. Pilih Ramdan dan Pak Arsyad, figur pemimpin Demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kapin, coblos nomor 2. Jangan lupa, pada tanggal 9 Desember 2020, pilih nomor 2. tim pasti mantap. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Rudini Samsudin. Ini Samsudin. Rudini Samsudin. Rudini Samsudin. Rudini Samsudin membawa perubahan untuk Kotim. Ayo, saatnya kita gunakan hak pilih kita. Pilih Rudini Samsudin. Nomor 4 mantap. Nomor 4 mantap. Sukseskan pemilihan serentak lanjutan atau Pilkada Kabupaten Kota Waringin Timur pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Dalam menjalankan setiap tahapan, KPU tertib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Cek di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau di papan pengumuman di kantor desa atau kelurahan tempat Anda tinggal. Jadilah pemilih cerdas, kenali visi misi pasangan calon. KPU menyiapkan logistik, tepat waktu, tepat jumlah, tepat peruntukan. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu, kemajuan Kotim di tangan Anda. Tanggal 9 Desember 2020 adalah hari yang paling saya tunggu. Dan untuk hari itu,
saya memutuskan untuk bangun jam Hah? Gunakan hak pilihmu, salurkan nafsu. Tetap fokus, masih ada waktu 20 menit lagi. Selama masih ada tekad dan keinginan yang kuat, aku yakin keberuntungan akan selalu bersamaku. Ada, makasih lah Pak, hendak boleh lo berapi menjuhuk tuh mak. Genang air. Beribu-ribu bintang di langit, hanya sedikit yang bersinar. Beribu-ribu cewek disambit, hanya kamu yang akai. Apa ini? Sialan. Helm. Apa ini? Serangan Fajar. Halo, saya tidak terima serangan Fajar. Permisi Kak. Sudah dipanggil dari tadi Kak, sebentar lagi tutup. Ayo silahkan. Iya Pak. Jangan lupa gunakan hak pilihmu pada tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati sesuai pilihanmu. Uras kita memilih Otim Hua. Untuk berdiri kembali. Hadir dan pemirsa di rumah, kita lanjut pada segmen yang keempat, yaitu tanya jawab antar pasangan calon. Pada segmen ini ada aturan yang disepakati, yaitu pertama, pertanyaan harus sesuai tema debat yang disepakati. Dua, setiap pasangan calon akan bertanya kepada pasangan yang lain yang sudah disepakati urutannya. Waktu untuk bertanya 1 menit. Waktu untuk menjawab pertanyaan tiap pasangan calon 1,5 menit. Jawaban yang diberikan akan ditanggapi oleh penanya. Waktu untuk menanggapi jawaban oleh penanya 1 menit. Pasangan calon lain yang tidak terlibat dalam tanya jawab tidak diperkenankan untuk memberi tanggapan atau komentar. Sesuai kesepakatan, yang pertama bertanya adalah pasangan nomor urut 1 kepada pasangan calon nomor urut 3. Pasangan nomor urut 1 kepada pasangan nomor urut 3. Waktu 1 menit, mulai. Terima kasih. Khusus kepada pasangan calon nomor urut 3, kami mau bertanya. Tadi dari program yang disampaikan tentunya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang cukup besar. Untuk itu kami bertanya bagaimana kiatnya untuk mendapatkan anggaran tersebut, apalagi saat ini kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 itu semua pendapatan kita menurun. Untuk itu kami minta penjelasan dari paslon nomor urut 3. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebentar Pak. Sudah cukup pertanyaannya? Ya. Dinolakan dulu? Ya. Silakan nomor urut 3 menjawab, waktu 1,5 menit, mulai. Ya, terima kasih. Terkait dengan pelayanan publik, di mana kita Bupati dan Wakil Bupati adalah salah satu untuk memberikan kebijakan. Di mana yang ditanyakan tadi bagaimana kita membelanjakan uang anggaran pendapatan dan belanja daerah kita. Yang pertama tentunya kita memaksimalkan yaitu dari sisi pendapatan. Di mana sisi pendapatan adanya pendapatan asli daerah, adanya bagi hasil pajak, adanya DAK, DAU dan lain sebagainya. Oleh karenanya sudah barang tentu balen dengan belanja, baik belanja langsung maupun tidak langsung.
Sistem kami adalah bagaimana kita menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada program-program prioritas. Di mana kita ketahui bahwa kami memiliki ada 9 program prioritas yang harus kita tuntaskan dan kita selesaikan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu Pak kalau mau ditambah? Cukup. Cukup, terima kasih. Silakan kepada pasangan urut nomor 1 menanggapi. Terima kasih, tapi tadi disampaikan bahwa akan memberikan beasiswa 1.000 mahasiswa tidak mampu untuk disekolahkan. Yang kedua, menaikkan tunjangan ke desa menjadi 5 juta. Itu kiatnya gimana? Sementara kita tentunya berbenturan dengan regulasi atau ketentuan yang ada. Cukup Pak, tanggapan? Ya. Terima kasih. Kami sudah tidak ada tanggapan lagi Pak, sudah Pak, karena sudah ditanggapi. Oh, terima kasih. Ya, ya. Tidak ada tanggapan. Selanjutnya pasangan nomor urut 4 akan bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Pasangan nomor urut 4 bertanya pada pasangan nomor urut 1. Waktu 1 menit, mulai. Terima kasih. Setelah kami mendengar visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan nomor 1, diantaranya adalah Kotim yang kuat dan berbudaya. Kami ingin penjelasan dari pasangan nomor 1. Kalau kita melihat perkembangan keadaan daerah kita sekarang, di mana banyak sekali, terutama anak-anak kita, anak-anak bangsa yang ada di Kota Waringin Timur ini, yang mengkonsumsi narkoba. Kalau banyak yang mengkonsumsi narkoba itu, apakah bisa menjadikan Kotim ini kuat, kemudian berbudaya? Apakah kita ingin menjadikan berbudaya untuk narkoba Kota Waringin Timur? Kami mohon penjelasan seperti apa kita menjadikan Kota Waringin Timur ini kuat, hebat, berbudaya, sehingga anak-anak kita bisa diselamatkan. Ya, terima kasih. Silakan pasangan nomor 1 menjawab. Ya, terima kasih. Tentunya 1 menit, jawaban 1 menit. Tentunya kita semua 1,5 menit. Jawaban 1,5 menit. Ya, mulai. Tentunya kita semua menentang apa itu namanya narkoba, karena akan merusak generasi penerus kita, bahkan kita-kita yang sudah tua ini bisa terlibat dengan narkoba. Untuk itu makanya dalam visi misi kita salah satu membangun bagaimana dunia pendidikan, termasuk dunia bidang keagamaan, dan termasuk dalam misi kita ada akan nanti menggaji atau memberikan insentif kepada guru-guru mengaji yang ada di desa-desa itu, karena dengan masyarakat, dengan anak-anak kita itu belajar keagamaan, maka insya Allah dia akan terhindar dari penggunaan penyalahgunaan narkoba. Termasuk juga organisasi kemasyarakatan seperti keberadaan pramuka, karena kebetulan saya ketua Kwarcat, biasanya anak pramuka tidak akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang tentang narkoba. Dan kita juga tentunya meminta dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum agar bagaimana memberantas narkoba ini bersama-sama. Karena kalau hanya dilakukan oleh salah satu institusi saja tentu tidak akan mampu, tapi harus bersama-sama. Masyarakat harus bergerak bersama-sama, baik dari kalangan yang terendah maupun sampai stakeholder yang ada untuk bekerja sama memberantas narkoba ini. Demikian jawaban kami. Terima kasih, sehingga wujud kita menjadikan masyarakat Kotim yang kuat dan hebat itu bisa terwujud. Terima kasih. Ya, silakan menanggapi 1 menit, mulai. Ya, terima kasih pasangan nomor 1, yang dimana di sini kita permasalahan semua masyarakat, khususnya narkoba kita, yang mana diharapkan, artinya di sini pertama kita BNNK, yang pertama di sini tugasnya sebagai mengurangi, memberantas narkoba kita, dan yang kedua kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tentunya memfasilitasi, mendorong program-program positif kita, yang dimana di sini artinya mengurangi kegiatan-kegiatan kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya ini musuh bersama, yang dimana di sini kami sebagai pemerintah pastinya mendorong, dimana juga aparat kita bantukan tambahkan anggaran untuk memberantas narkoba kita. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pasangan nomor urut 2 bertanya
kepada pasangan nomor urut 4. 2 nomor dan 4. 1 menit mulai. Terima kasih. Untuk membangun Kotim yang sejahtera dan unggul, kita memerlukan iklim investasi yang kondusif. Problem utama kita di Kotim adalah seringkali kita munculkan konflik antar investor dengan masyarakat. Pertanyaan kami adalah, apa solusinya agar investasi bisa hidup dan berkembang di Kotim, tetapi masyarakat juga hidup sejahtera, bergandengan dan harmonis. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, silakan pasangan nomor 4. 1,5 menit mulai. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kita menyadari bahwa dalam keadaan pandemi ini pemerintah itu rasionalisasi. Tentunya kami menyadari bahwa untuk menambah anggaran daerah, di mana tadi program kami di sini adalah mengembangkan BUMD kita, perusahaan daerah, di mana di sini bekerja sama dengan investor dari pemerintah untuk masyarakat kita, yang di mana tadi keluhan harga masyarakat kita, di mana tadi juga membantu masalah lapangan pekerjaan kita di sini. BUMD kita ini tentunya sampai dengan berantai di pedesaan kita, di mana tadi bumdes kita hampir tidak berjalan. Disinilah BUMD ini nanti sumbernya ekonomi kita. Dan juga yang pertama kami lakukan itu pemerintahan kita. Kita memaksimalkan kapasitas pemerintahan kita, yang dimana kini kita menyadari SDM khususnya ASN kita berikan penempatan sesuai dengan kapasitasnya dan skill dan kemampuannya, yang dimana selama ini tidak pernah diberikan ruang. Mungkin itu, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Terima kasih. Tanggapan? 1 menit mulai. Terima kasih. Mohon maaf jawabannya berbeda dengan pertanyaan yang kami ajukan. Kita ingin menghendaki Kotim maju, sejahtera dan unggul berbagai bidang. Tentu diperlukan guna investasi yang besar di tempat kita. Tetapi dengan adanya investasi saat ini saja banyak persoalan yang dihadapi. Karena itu diperlukan solusi-solusi yang cerdas, yang tepat, agar bagaimana investasi besar itu bisa masuk deras ke Kotim, tetapi masyarakat kita juga tidak dipikirkan apakah di sektor tenaga kerjanya, kemudian juga di sektor lain, seperti seringkali klaim lahan dan lain-lain yang mengakibatkan seringkali muncul persoalan-persoalan hukum, banyak masyarakat kita yang masuk penjara, kemudian juga ada bahkan menjadi korban. Nah, diperlukan solusi yang cerdas, yang tepat. Tetapi tadi jawabannya tidak kami temukan di jawaban di nomor 04. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 kepada pasangan nomor urut 2. 1 menit mulai. Terima kasih kepada pasangan super, di mana tadi mempunyai misi untuk menuju Kotim unggul dan sejahtera dalam rangka penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kita. Yang kami tanyakan, bagaimana Ibu, seorang Bupati, sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur? Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Silakan, 1,5 menit mulai. Yang pasti pada saatnya nanti saya menjadi Bupati Kota Waringin Timur, saya akan memilih pejabat-pejabat dan kepala-kepala dinas yang mumpuni di bidang ekonomi maupun untuk meningkatkan PAD sehingga tujuan kita tercapai. Penyusunan APBD kita dilakukan tentu berdasarkan dari ajuan-ajuan aspirasi masyarakat, dimulai dari Musrembang Des, kemudian Musrembang Kecamatan, kemudian Musrembang Kabupaten. Dari situlah kita akan menyusun budget anggaran dan distribusinya. Kemudian sektor lain juga akan kita sesuaikan dengan keperluan dan kebutuhannya, mana yang menjadi prioritas yang akan kita kita penuhi anggarannya, mana yang mestinya kita efektif dan efisienkan. Kemudian juga tentu kita mendengarkan dan masukan
dunia usaha, kemudian juga kalangan-kalangan lain yang memberikan masukan dan saran agar APBD kita yang kita susun betul-betul menyentuh hajat dan kepentingan orang banyak. Karena selama ini kita tahu bahwa penggunaan APBD kita sangat boros pada hal-hal yang tidak efisien, tidak efektif, sehingga banyak skala prioritas yang terabaikan seperti infrastruktur misalnya. Ada contoh di sebuah desa yang jalan usaha tani. Waktunya habis, silakan ditanggapi. Ya. Pasangan 3, 1 menit mulai. Jawabannya salah, Pak. Karena kenapa? Kami ingin sistem penyusunan anggaran, seorang kepala daerah mestinya harus tahu berapa besaran pendapatan dan berapa belanja agar supaya sistem penyusunan anggaran kita secara sistematis dan terukur. Terima kasih. Ya, cukup Pak, masih ada waktu banyak. Oh ya, terima kasih. Kita akan memasuki segmen yang sesi yang kedua dari segmen yang keempat ini. Masih tanya jawab antar pasangan calon. Sesuai kesepakatan pada sesi 2 ini, yang pertama bertanya adalah pasangan nomor urut 1 kepada pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor urut 1 kepada nomor urut 2. Waktu 1 menit mulai. Baik, terima kasih. Pertanyaan kepada nomor urut 2 tadi dengan tentunya visi misi yang disusun sekali lagi tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Karena bagaimanapun kita menyusun program atau perencanaan, kalau tidak anggarannya tidak tersedia, bagaimana kita melaksanakan itu? Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada paslon nomor urut 2, bagaimana kiat dan apa saja yang menjadi sumber pendapatan daerah itu, artinya pendapatan daerah secara keseluruhan baik dari DAU dan segala macam itu, bagaimana caranya sehingga bisa memperoleh anggaran sehingga APBD kita bisa meningkat dan bisa memenuhi harapan masyarakat. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu Pak? Cukup? Silakan pasangan nomor urut 2, 1,5 menit mulai. Terima kasih. Untuk memaksimalkan APBD kita, meningkatkan APBD kita, maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena selama ini pendapatan asli daerah dibandingkan dengan potensi sumber daya alam, sumber daya apa yang kita miliki ternyata lebih kecil dari apa yang kita dapatkan selama ini. Karena itulah yang pertama yang kita lakukan adalah memaksimalkan fungsi dan peran dan usaha milik daerah agar bisa menghasilkan rupiah yang akhirnya nanti akan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua, kita akan mengoptimalkan perhitungan-perhitungan sumber-sumber retribusi yang selama ini belum optimal. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah juga bagaimana kita mencari kemudian sumber-sumber pendapatan lain yang bisa menambah pendapatan asli daerah kita. Yang ketiga, kemudian kita mensinkronkan membentuk sebuah sistem aplikasi yang sinkron antara APBD yang lainnya sehingga kita bisa antar SPBD bisa saling kerjasama bagaimana untuk memaksimalkan potensi sumber daya retribusi yang ada di SPBD masing-masing secara terintegrasi dalam sebuah sistem dan bisa kita kendalikan dan kita pantau, kita evaluasi. Masih ada waktu, silakan. Dan yang pasti kita masih banyak lagi peluang-peluang maupun potensi-potensi untuk menambah PAD kita. Cukup? Ya, silakan ditanggapi Bapak. 1 Baik. menit mulai. Jadi gini, PAD kita pada saat normal saja itu hanya 260 miliar, maksimal 270 miliar. Sementara APBD kita itu kurang lebih 1,8 atau 1,9. Dan yang menjadi hak kita hanya dana alokasi umum yang kurang lebih kalau normal kemarin 860 miliar dan saat ini hanya turun menjadi 750 miliar. Nah, ini yang memperbesar itu tidak hanya PAD, tetapi bagaimana kiat atau upaya inovasi seorang kepala daerah dalam mencari dana-dana di pusat, Pak, dan juga di provinsi. Di antaranya dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana kontingensi, dan dana insentif daerah. Itu pun kalau kita opini dari BPK adalah wajar tanpa pengecualian. Kalau kita disclaimer atau kita wajar dengan pengecualian, maka Habis, tidak Pak, akan mendapat waktunya. dana Cukup. insentif daerah. Terima kasih. Ya. Selanjutnya pasangan nomor urut 4 bertanya kepada pasangan nomor urut 3. 4 kepada 3. 1 menit mulai. Pasangan nomor urut 4, 1 menit mulai.
Terima kasih. Kepada pasangan nomor urut 3. Iya Pak? Ya. Di sini kami akan menanyakan tentang tata kelola pemerintahan yang bersih yang tadi saudara sampaikan di dalam visi dan misi. Seperti apa langkah saudara kalau nanti menjabat sebagai bupati dan wakil bupati untuk menciptakan pemerintahan yang bersih? Terima kasih. Ya, silakan 1,5 menit. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Tentang tata kelola pemerintahan yang baik, kita akan menempatkan orang-orang berdasarkan skill disiplin ilmunya, berdasarkan jabatannya, sehingga kita akan menghasilkan kepala-kepala SOPD yang sudah siap bekerja dan dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk membantu kita untuk menjalankan roda pemerintahan. Sehingga tidak lagi kita like in dislike. Ke depan kita tempatkan orang berdasarkan skill, disiplin ilmu dan jabatannya. Terima kasih. Masih ada waktu banyak Pak? Cukup Pak. Baik, silakan ditanggapi. 1 menit mulai. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 3 itu adalah bagian-bagian program kami dan program pasangan nomor urut 3 hampir sama Pak. Nah jadi kami menerima dan sepakat apa yang disampaikan oleh nomor urut 3. Terima kasih. Masih pada? Ada waktu Pak? Cukup? Cukup. Baik, kalau begitu. Ya. Selanjutnya, pasangan nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1. 2 kepada 1. 1 menit mulai. Terima kasih. Kita akui bahwa selama ini APBD kita cukup besar, 1,8 T, dan tentu sangat memadai bagi kita untuk membangun berbagai sektor di berbagai sektor. Bahkan kita sanggup dengan APBD itu membangun gedung-gedung megah yang mewah yang dengan dana puluhan miliar. Tetapi ternyata di sisi lain juga kita belum mampu untuk memenuhi pemerataan keadilan di bidang struktur. Di utara sana banyak sekali infrastruktur, kemudian di selatan apalagi jalan-jalan usaha tani, jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Pertanyaannya bagi kami ke nomor 1 adalah apa yang salah dalam pengelolaan dan distribusi APBD kita selama ini, dan kemudian apa solusinya? Terima kasih. Cukup, masih ada waktu? Cukup, baik. 1, silakan 1,5 menit mulai. Ya, jadi memang saat ini kemarin 2020 APBD kita 1,9, tetapi karena pandemi itu sehingga terjadi penurunan pendapatan. Untuk menyiasati itu makanya dalam program kami itu jelas sesuai dengan tata ruang Kabupaten Kutai Timur bahwa untuk daerah selatan adalah itu penyangga ketahanan pangan, maka yang dibangun di sana adalah infrastruktur pertanian dan alat-alat pertanian, itu diutamakan. Di daerah tengah ini adalah perdagangan dan jasa, itu salah satu program kita adalah bebas banjir sampai terang. Artinya bebas banjir, drainasenya kita bangun bagus dan tidak ada lagi yang tidak beraspal, gang-gangnya maupun jalan-jalannya, sehingga dan kita memasang yang selama ini kita dipotong atau dipungut setiap bulan tapi kita tidak menikmati. Sementara daerah utara itu daerah perkebunan dan pertanian dalam arti luas. Di sana juga ada beberapa yang peluang dan kita sudah memiliki petanya untuk bisa cetak sawah untuk pengembangan pertanian dan juga pengembangan perkebunan. Maka itulah salah satu kiat kita adalah pembelian atau penyediaan alat-alat berat yang ada di kecamatan khususnya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah jadi selama ini memang ada pembangunan yang besar, itu kita sebagai sekretaris daerah hanya sebagai kutatif anggaran, bukan pengguna anggaran. Tapi kalau kita tidak ada membangun gedung besar, kita hanya akan memprioritaskan pembagian Bapak. 3 wilayah tersebut. Silakan ditanggapi pasangan nomor urut 2. 1 Terima menit kasih. mulai. Artinya itu membantah kampanye dari 01 selama ini bahwa mereka berpengalaman dalam bidang pemerintahan. Kita tahu Pak Halikin adalah ketua TAPD yang juga sekda. Jadi untuk mengatasi misalnya di Lempuyang itu ada keluhan jalan usaha tani hanya 2,5 km saja. Jalannya sangat rusak, tetapi di sisi lain di ujung Pandaran itu dibangun pusat wisata yang melandana 40 miliar.
hanya 2,5 kilo saja Australia tidak mampu untuk ditangani. Padahal pada saat itu Pak Halikin adalah ketua TAPD yang mendistribusikan anggaran. Kemudian selanjutnya di utara, jalan di Kuala Kayan misalnya itu sangat rusak, sangat parah. Kemudian juga di Bukit Santuai misalnya tidak tersentuh aspal sama sekali. Dengan dana-dana besar yang selama ini untuk hal-hal yang tidak produktif dibangun, tetapi pada hal-hal yang tidak tepat dan sasaran, tidak menyentuh kesejahteraan, itu bisa didistribusikan. Waktunya habis. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 bertanya kepada pasangan nomor urut 4. Menit mulai. Terima kasih kepada nomor urut 3 kami sampai nomor urut 4 ya? Ya. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik, tentu kita sebagai pengambil kebijakan akan mengukur berapa besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanjanya. Kami mohon penjelasan kepada nomor urut 4 agar supaya pelayanan publik yang maksimal bagaimana. Terima kasih. Cukup? Cukup. Ya. Pasangan nomor 4, 1,5 menit menjawab, mulai. Terima kasih pasangan nomor 3, yang dimana kita menyadari bahwa hakikatnya pemerintahan adalah pelayanan. Di sini program kami yaitu kita berdasarkan era teknologi, yang dimana di sini program kami untuk melayani masyarakat kita yaitu Halo Bupati, yang dimana tadi keluhan masyarakat kita, apalagi Kabupaten Kota Waringin Timur ini sangat luas sekali. Dari ujung sampai ke pemerintahan itu perlu waktu setengah hari, kadang bermakan hari. Disinilah tentunya program kami di mana mempermudah pelayanan umum kita, pelayanan masyarakat. Di sini juga ada perizinan kesehatan kita yang berbasis program era teknologi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu. Terima kasih. Kami tambahkan tentang pelayanan kesehatan. Selama ini masyarakat kita banyak yang menyampaikan pada saat kami kampanye, Pak. Artinya keluhan-keluhan mereka pada saat berobat di rumah sakit. Sangat sulit katanya dengan BPJS. Kami punya program akan bekerja sama dengan pihak rumah sakit nantinya kalau terpilih. Maka kami akan menggunakan cukup KTP saja. Jadi tidak lagi BPJS, karena KTP itu termasuk dokumen negara. Terima kasih Bapak. Silakan menanggapi. 1 menit mulai. Ya, terima kasih kepada paslon nomor 4. Hanya kami menambahkan saja di mana keinginan kami tadi sebenarnya sama. Bagaimana kita memberikan pelayanan publik ke depan adalah berbasis informasi dan teknologi. Oleh karenanya kami hanya menambahkan saja apa yang telah kami sampaikan dari awal, agar supaya pelayanan khususnya di kesehatan, apa yang disampaikan paslon nomor 4 tadi, kita adalah sistem pelayanan terbalik. Berikan pelayanan dulu, selamatkan nyawa dulu, tangan yang sakit dulu, baru bicara administrasi. Terima kasih untuk poin nomor 4. Cukup? Cukup, terima kasih. Kita akan langsung masuk pada sesi yang ketiga, segmen 4 ini. Masih tanya jawab antar pasangan calon. Sesuai kesepakatan pada sesi 3 ini, yang pertama bertanya adalah pasangan nomor urut 1 kepada pasangan nomor urut 4. 1 kepada 4. 1 menit mulai. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sama, sebenarnya berlaku saya sama untuk paslon lain, karena semua yang kita susun, semua program-program yang kita buat itu adalah bagaimana nanti pembiayaannya, karena tidak terlepas dari PIAN dan juga ketentuan atau regulasinya. Karena kalau kita membuat perencanaan melebihi ketentuan yang ada, misalnya belanja langsung itu lebih kecil dari belanja tidak langsung, nah ini kan APBD kita tidak sehat. Nah untuk itu bagaimana kiat dari paslon 4 dalam rangka menyusun anggaran kaitan dengan ketentuan regulasi Permendagri yang mengatur tentang APBD. Karena APBD kita setelah disusun itu dikonsultasikan kepada gubernur. Apabila tidak sesuai biasa dikembalikan. Untuk itu bagaimana itu supaya menyesuaikan dengan ketentuan memenuhi akomodir atau permintaan masyarakat. Ya,
Silahkan pasangan nomor 4 menjawab 1,5 menit mulai. Ya, terima kasih. Jadi kita menyadari bahwa selama ini penyusunan anggaran kurangnya transparansi dan juga apa yang disampaikan kami tadi, di mana kita menempatkan suatu jabatan itu disesuaikan kapasitasnya, skill dan kemampuannya, sehingga kita tidak terbebani dengan cuma anggaran kita yang ada. Masih banyak program-program pusat, provinsi yang lainnya masih bisa kita maksimalkan. Di sini makanya yang pertama, apabila kami menjadi bupati, kita dari pemerintahannya banyak sekali ASN kita yang luar biasa yang tidak diberikan kesempatan. Di sini kami pastinya akan profesional sesuai dengan skill dan kemampuan kapasitasnya. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Masih? Silakan tanggapi pasangan 1. 1 menit mulai. Yang saya tanyakan tadi kiat menyusun anggaran. Kalau penempatan seorang pejabat, the right man, the right place, the right man, the right job. Jadi itu menyesuaikan kapasitas atau kapabilitas seseorang. Tapi penyusunan anggaran yang saya maksudkan bagaimana kita menyiasati sehingga usulan dalam musrenbang yang kebanyakan sebagian adalah hanya keinginan, kita prioritaskan yang menjadi yang urgen, menjadi skala prioritas. Itu mungkin saran kami. Terima kasih. Paslon nomor 4, terima kasih. Cukup? Masih ada waktu? Iya. Baik, selanjutnya. Karena tidak ada tanggapan, Pak. Selanjutnya pasangan nomor urut 4 bertanya kepada pasangan nomor urut 2. 4 kepada 2. 1 menit mulai. Terima kasih. Pasangan super nomor 2. Ini terkait dengan sumber daya manusia atau SDM, di mana kondisi daerah kita sekarang dalam situasi COVID-19. Untuk pendidikan yang sudah sekian bulan tidak tatap muka, karena kita tidak ingin anak-anak kita tertular wabah corona. Kalau kita membiarkan mereka tetap tatap muka, maka ini sama halnya pemerintah akan menyiksa dan memberikan penyakit kepada anak-anak bangsa, anak-anak kita, khususnya yang ada di Bataring Timur. Seperti apa upaya untuk meningkatkan SDM? Terima kasih. Terima kasih. Silakan pasangan nomor 2 menjawab 1 menit mulai. 1,5 menit mulai. Pertama, kami akan memaksimalkan tugas dan fungsi gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kedua, kami akan melakukan testing, berikut tracking dan treatment. Dalam situasi COVID-19 tentu kita harus mengambil langkah-langkah bijaksana dan cerdas agar dunia pendidikan anak-anak kita tetap terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Tentu tidak semua zona berada dalam zona merah. Pada zona hijau misalnya kita masih bisa melaksanakan pendidikan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pada zona kuning misalnya kita bisa mengambil langkah-langkah pada lembaga-lembaga pendidikan yang seperti lembaga pesantren yang sistem asrama, tentu lebih mudah kita untuk melokalisir bagaimana mereka tidak tersentuh dengan luar yang tidak mudah untuk terkontaminasi oleh COVID-19. Kemudian kepada mereka yang di luar yang bersentuhan di lembaga-lembaga pendidikan umum, maka tentu kita pemerintah ke depan bisa membantu bagaimana mereka yang tidak punya kuota atau alat-alat untuk teknologi informasi yang memadai, maka harus ada langkah-langkah dari Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Diskominfo agar mereka yang masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak bisa mengakses teknologi bisa mengakses teknologi dengan bantuan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Informasi. Demikian. Cukup? Ya, silakan ditanggapi pasangan nomor 4. 1 menit mulai. Terima kasih. Kami hanya menambahkan jawaban dari super nomor urut 2. Dalam rangka kita menyelamatkan anak-anak bangsa ini, kalau tadi dikatakan adalah untuk menginformasikan bahaya. Sudah tahu kita COVID berbahaya,
Lalu apa langkah dan usaha kita untuk menyelamatkan anak-anak bangsa? Yang pertama, kita menginformasikan dan memerintahkan 3M, pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Kemudian juga kita menyediakan fasilitas untuk cuci tangan dengan air yang mengalir di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, dan di pondok pesantren. Ini dalam rangka kita menjaga anak-anak bangsa dari kesehatan. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya, pasangan nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. 2 kepada 3. 1 menit mulai. Bapak paslon urut 3, terkait dengan pandemi ini kita semua tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi saya bertanya, bagaimana kira-kira jika mana Bapak nanti menjadi Bupati Kota Waringin Timur, apa yang akan Bapak lakukan bila mana ke depan terjadi wabah COVID-19 yang lebih dahsyat lagi? Cukup? Cukup. Ya, silakan pasangan urut 3 menjawab 1,5 menit mulai. Terima kasih Ibu. Yang pertama, kita akan memaksimalkan tentang sosialisasi tentang keberadaan COVID-19 ini. Yang kedua, sudah barang tentu sesuai aturan dan ketentuan kita, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan juga tetap kita sosialisasikan kepada masyarakat kita. Di samping itu juga kita akan memaksimalkan tentang petugas-petugas kita dalam rangka untuk menggapai seluruh elemen-elemen masyarakat, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan di tingkat desa dan kelurahan hingga RT se-Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup, Pak. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya, pasangan nomor urut 3 kepada pasangan calon nomor urut 1. Oh ya, sorry, tanggapan belum. 1 menit, silakan. Oke. Mungkin apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 3 itu adalah situasi dan kondisi yang sudah terjadi saat ini. Namun pertanyaan kami, jika mana ke depannya nanti, mungkin jawaban yang tepat adalah kita akan melakukan, mempersiapkan atau mencari SDM Kotim yang berbakat di bidang kesehatan untuk kita didik menjadi ahli epidemiologi yang mana bisa menganalisa duluan, memperkirakan apa kira-kira langkah yang akan kita lakukan, dan memutuskan ayo kita sama-sama memeranginya. Terima kasih Ibu. Masih ada waktu? Ya, di dalam kita mengantisipasi COVID-19 yang tidak dalam berakhirnya, maka tentu harus ada langkah-langkah konkret. Misalnya dengan kita melakukan testing, tracking, kemudian juga treatment. Testing kita bagaimana mendeteksi. Ya, terima kasih. Selanjutnya, nomor urut 3 kepada 1, pasangan nomor 1. Waktu 1 menit mulai. Ya, terima kasih kepada nomor urut 1. Kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi Kabupaten Kota Waringin Timur ini sudah barang tentu kita ada pembagian 3 wilayah. Wilayah selatan, wilayah tengah, dan wilayah utara. Tadi paslon nomor 1 menyampaikan bahwa mereka adanya berbagai program perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan berdasarkan kewilayahan. Pertanyaan kami kepada paslon 1, apakah sudah diperhitungkan secara sistematis dan secara kajian agar supaya antara utara dengan selatan menempatkan berbagai program-program tepat sasaran? Terima kasih. Ya, silakan 1,5 menit. Mulai. Ya, makasih paslon urut 3 atas pertanyaannya. Jadi memang kami menyusun ada terbagi 3 sesuai dengan tata ruang kita. Untuk itu makanya di situ kita melihat daerah selatan itu kebutuhan yang tadi dikatakan paslon 2 juga memang itu prasarana infrastruktur jalan yang masih kurang irigasi. Untuk itulah kita menyusun di sana program kita itu adalah pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan juga termasuk pengadaan alat berat untuk mengantisipasi di saat-saat itu musim banjir. Begitu juga daerah utara.
daerah utara ini kita membangun termasuk tadi kita membuka sawah-sawah atau lahan-lahan pertanian baru, karena ada beberapa titik di sesuai tata ruang kita yang memungkinkan untuk kita buka lahan pertanian baru. Dan juga kita termasuk pengadaan alat berat di sana, karena biasanya kalau menuju akses kita ke desa terpencil itu putus, kita berharap bantuan dari perusahaan PBS dulu turun alat beratnya baru bisa. Sementara kita nanti akan ada pengadaan di sana, di samping untuk jalan tetap fungsional, kita juga berharap itu bisa membantu penggarapan lahan masyarakat sehingga tidak terjadi pembakaran lahan. Nah, jadi kita sudah menghitung, makanya di zaman kita tidak ada lagi pembangunan gedung-gedung besar, tidak ada lagi yang mercusuar, tapi kita bagaimana pembagian wilayah ini sehingga terbagi merata ke daerah utara maupun selatan maupun tengahnya. Terima kasih. Waktu mulai, habis, silahkan nomor 3 untuk menanggapi 1 menit mulai. Ya, terima kasih kepada paslon nomor 1. Hanya mungkin kami ikut meluruskan saja, karena tadi kami tidak mendengar pembangunan, yaitu ekonomi dalam arti luas terkait dengan pembangunan pertanian dalam arti luas di Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya wilayah selatan, di mana kita ketahui bahwa wilayah selatan tersebut adalah pertanian tanaman pangan, dan untuk tengah adalah perdagangan dan jasa, sementara di utara semestinya adalah yaitu peternakan dan perkebunan. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup. Dan kita selesai pada sesi 3 segmen keempat ini. Kita akan berlanjut ke segmen yang kelima, tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali, karena sebelum kita masuk ke yang kelima, kita istirahat 5 menit. Mohon untuk tetap memakai face shield dan sarung tangan, karena ini adalah merupakan prosedur tetap kita. Ya, mohon nanti bisa dipakai lagi. Kita istirahat 5 menit. Sukseskan pemilihan serentak lanjutan atau Pilkada Kabupaten Kota Waringin Timur pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Dalam menjalankan setiap tahapan, KPU tertib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Cek di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau di papan pengumuman di kantor desa atau kelurahan tempat Anda tinggal. Jadilah pemilih cerdas, kenali visi misi pasangan calon. KPU menyiapkan logistik, tepat waktu, tepat jumlah, tepat peruntukan. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu, kemajuan Kotim di tangan Anda. Kami atas nama calon Bupati Kota Waringin Timur nomor urut 2, semangat menang. Amin. Pilih Ramdan dan Pak Arsyad, figur pemimpin demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kotim. Coblos nomor 2. Jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020 pilih berdua. pasti mantap.
Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Rudini Samsudin. Rudini Samsudin. Rudini Samsudin. Rudini Samsudin. Rudini Samsudin membawa perubahan untuk Kotim. Ayo, saatnya kita gunakan hak pilih kita. Pilih Rudini Samsudin. Nomor 4, mantap. Nomor 4, mantap. Tanggal 9 Desember 2020 adalah hari yang paling saya tunggu. Dan untuk hari itu, saya memutuskan untuk bangun jam Gunakan hak pilihmu, salurkan nafsu. Tetap fokus, masih ada waktu 20 menit lagi. Selama masih ada tekad dan keinginan yang kuat, aku yakin keberuntungan akan selalu bersamaku. Ada, makasih lah Pak. Hendak boleh lo berapi menjuhuk tuh mak. Genang air. Beribu-ribu bintang di langit, hanya sedikit yang bersinar. Beribu-ribu cewek disampit, hanya kamu yang akai. Apa ini? Sialan. Helm. Apa ini? Serangan Fajar. Halo, saya terima serangan Fajar. Permisi Kak. Sudah dipanggil dari tadi Kak. Sebentar lagi tutup. Ayo silahkan. Iya Pak. Jangan lupa gunakan hak pilihmu pada tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati sesuai pilihanmu. Uras kita memilih Kotim kuat. Adik, tunggu. Kenapa kau begitu dingin terhadapku? Maaf kakak seperguruan. Lebih baik kau tinggalkan aku sendiri. Tapi kenapa? Apa? 10. Ayo kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2020 di bumi Habaring Hurung. Uras itah memilih Kotim kuat. Saatnya ini tiba waktunya kita tuh pilih bupati dan wakil bupati. Silakan kepada para pasangan calon untuk berdiri kembali. Hadirin dan pemirsa di rumah, kita lanjut pada segmen yang terakhir, yaitu segmen 5 berupa pernyataan penutup atau closing statement pasangan calon. Waktu untuk menyampaikan pernyataan penutup masing-masing calon adalah 1,5 menit. Sekali lagi 1,5 menit. Sesuai kesepakatan, yang pertama menyampaikan pernyataan penutup adalah pasangan calon nomor urut 4, 3, 2, 1. Silahkan pasangan nomor urut 4, 1,5 menit, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya keluhan terkait pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Timur yang selama ini belum terselesaikan, mulai jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, sampai dengan narkoba. Inilah saatnya kita bersama-sama memperbaiki itu. Kita semua tahu tidak ada perubahan yang lebih baik selain perubahan dari gelap menuju cahaya. Cahaya yang melambangkan hidup yang damai,
sejahtera dalam nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Inilah saatnya melakukan perubahan itu dengan niatan untuk masyarakat Kotim yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan amanah kepada kami untuk menjadi Bupati Kota Waringin Timur 2021-2024. Dengan niat, marilah kita kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur yang mencintai masyarakat kita Kabupaten Kota Waringin Timur untuk bersama-sama mendukung kami mewujudkan Kotim bercahaya yang lebih baik lagi. Untuk itu jangan lupa tanggal 9 Desember pilih Rudini Samsudin nomor 4. Waktu habis, silakan pasangan nomor urut 3, 1,5 menit mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kami pasangan pantas Taufik Mukri Supriyadi diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, yang pertama kami memastikan pelayanan kesehatan yaitu sistem terbalik dengan menyelamatkan nyawa dulu, berikan pelayanan dulu, berikan pengobatan dulu, baru administrasinya. Yang kedua, kita memberikan kepastian kepada masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur untuk memberikan biaya pendidikan yang maksimal, yakni biaya siswa 1.000 orang. Dan yang ketiga, kita juga memberikan kepastian kepada masyarakat kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui pembangunan pertanian dalam arti luas dengan mengadakan sapi 100.000 ekor di Kabupaten Kota Waringin Timur, cetak sawah 10.000 hektar, dan pembuatan tambak seluas 500 hektar. Juga kami memastikan kepada masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur 168 desa sekotim tidak ada satupun yang tidak beraspal. Dan oleh karenanya yang terakhir, kami juga memberikan kepada masyarakat Kabupaten Kota bangunan yang cukup megah dan terbesar se-Kalimantan Tengah, yakni kami akan membangun Huma Betang sebagai lambang Kabupaten Kota Waringin Timur di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni pembangunan terbesar dan termegah se-Kalimantan Tengah. Oleh karenanya berikan kesempatan kepada kami, coblos nomor urut 3, pantas. Cukup, terima kasih. Selanjutnya pasangan nomor urut 2, 1,5 menit mulai. Seluruh warga Kota Waringin Timur yang kami cintai dan kami banggakan, partai pendukung, tim sukses, para relawan, kaum ibu-ibu, sahabat super, sahabat milenial di seluruh wilayah Kota Waringin Timur. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kota Waringin Timur tidak lepas dari peranan penting kaum perempuan, yang mana perempuan menjadi faktor utama dalam keberhasilan di segala aspek pembangunan. Selain mampu mengeluarkan keputusan dan kebijakan yang tegas, namun dalam pengambilan keputusan cenderung dilandasi dengan banyak pertimbangan. Dengan slogan peduli dan merakyat, saya Supriyanti Rambat Muhammad Arsad insya Allah akan mampu membangun serta memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin ke depan dengan merangkul seluruh elemen masyarakat Kotim. Pasangan super bukanlah siapa-siapa tanpa seluruh masyarakat Kotim. Maka untuk itu Supriyanti Rambat Muhammad Arsad memohon kepada tokoh ulama, tokoh agama, adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita, juga ibu-ibu dan seluruh masyarakat Kota Waringin Timur untuk bersama-sama memenangkan pasangan super agar bupatinya perempuan yang peduli dan merakyat. Coblos nomor 2. Cukup, masih ada? Oh ya, habis. Selanjutnya pasangan nomor urut 1,5 menit mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pilkada 2021-2024 hanya kurang lebih 3 tahun. Tidak ada waktu untuk belajar, apalagi di masa musim pandemi. Apalagi Kotim merupakan barometer kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Untuk itu kita akan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan di ADI, DAO, DAK, DWH, dan kita tetap mempertahankan WTP yang ada saat ini. Untuk itu dengan pengalaman yang ada, kita akan memenuhi atau menutupi kekurangan-kekurangan pemerintahan yang ada saat ini. Untuk diketahui bahwa sebagai daerah kita bukan pengambil keputusan, tapi apabila dipercayakan menjadi bupati, insya Allah kita akan bisa mewujudkan Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi yang terbaik yang ada di provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu mari
mohon doa dan dukungan masyarakat Kotim kepada Harati pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Mari bersama Harati kita menuju Kotim yang kuat dan hebat. Coblos nomor 1 Harati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hadirin dan pemirsa di rumah, selesai sudah seluruh rangkaian debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur putaran yang pertama. Kita berharap bahwa semua yang disampaikan oleh semua pasangan calon adalah komitmen dan janji pasangan calon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Waringin Timur dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik. Saya, Jairi, selaku pemandu acara menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses debat dari awal sampai akhir ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan kekuatan serta kesehatan kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga pandemi 19 segera diangkat dan dihilangkan dari muka bumi ini. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada para pasangan calon untuk kembali atau saya kembalikan kepada pembawa acara. Langsung ditutup. Ya, baiklah, dengan demikian, dengan atas nama kita bersama, maka mari kita tutup debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur tahap pertama 2020 ini. Kita bersama-sama menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama calon Bupati Kota Waringin Timur nomor urut 2 semangat menang. Amin. Pilih Purambat dan Pak Arsyad, figur pemimpin demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kotim. Coblos nomor 2. Jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020 pilih nomor 2. Pasti mantap. Bisa cuma
percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Rudini Samsudin. Rudini Samsudin. Rudini Samsudin. Rudini Samsudin. Rudini Samsudin membawa perubahan untuk Kotim. Ayo, saatnya kita gunakan hak pilih kita. Pilih Rudini Samsudin. Nomor 4, mantap. Nomor 4, mantap. Sukseskan pemilihan serentak lanjutan atau Pilkada Kabupaten Kota Waringin Timur pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Dalam menjalankan setiap tahapan, KPU tertib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Cek di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau di papan pengumuman di kantor desa atau kelurahan tempat Anda tinggal. Jadilah pemilih cerdas, kenali visi misi pasangan calon. KPU menyiapkan logistik, tepat waktu, tepat jumlah, tepat peruntukan. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu, kemajuan Kotim di tangan Anda.